Salam. Terpujilah Tuhan yang telah memperkenankan kita bersekutu kembali dalam ibadah minggu yang saat ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan sudah menyatakan kasih setianya, perlindungannya, dan penyertaannya kepada kita selama 1 minggu ini. Alangkah indahnya bila semua umat Tuhan memuji dan memuliakan Dia yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Pertolongan bagi kita hanyalah di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kuduskanlah ibadah kami, hingga lewat ibadah kami saat ini, kami lebih mengasihi Engkau
melebihi apapun yang ada di dunia ini, karena hanya Engkau dan firman-Mu lah yang kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam kitab 1 Timotius ayat pasal 6 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKI nomor 192 ayat 1 dengan ayat 4. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kini kita datang kepada Allah untuk mengaku dosa kita. Dia adalah Allah yang mengetahui dan mengenal hati dan pikiran kita, dan tidak satupun yang dapat dari kita sembunyikan daripadanya. Hendakkanlah hatimu di hadapannya, dan akuilah dosa-dosamu di hadapannya, dan mintalah pengampunannya, sebab kasih-Nya jauh lebih besar daripada murka-Nya. Ya Tuhan Allah yang memelihara hidup kami, betapa seringnya kami lebih mengasihi yang ada di dunia ini daripada mengasihi Engkau. Harta dan kemuliaan diri kami sendiri menjadi tuan atas hidup kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Hidup tamak menyombongkan apa yang kami miliki dan menganggap semua itu karena kehebatan kami, sehingga kami menganggap diri kami lebih hebat dari orang lain. Kami kurang memperhatikan kebutuhan sesama kami, dan kami hanya peduli dengan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, oleh karena kasih pengorbanan-Mu di kayu salib. Amin. Kita angkat pujian dari
nyanyian yang berjudul Bukan Dengan Barang Panah. Marilah kita membaca epistel yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29 secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah.
supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKI nomor 267 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, yang bangkit dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu untuk menerima firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat Bapak Ibu. Apa kabar pada hari Minggu ini? Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada ibadah Minggu kita hari ini diambil dari Lukas 12, dimulai dari ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu khotbah kita sudah menyapa kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu terkait dengan karakter dan sifat-sifat Allah, yaitu mencintai kebenaran dan menjauhi kejahatan. Artinya Allah menginginkan agar manusia itu benar-benar hidup untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, terkait dengan khotbah kita hari ini yang bertemakan
Jauhilah ketamakan. Ketamakan adalah keinginan yang besar memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri, tanpa mau berbagi dengan orang lain, atau tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Tuhan tidaklah anti terhadap kekayaan. Yang tidak diinginkan oleh Tuhan adalah sikap tamak. Artinya, bagaimana seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, dan juga bagaimana seseorang menggunakan harta kekayaannya untuk memuliakan Allah. Dalam ajaran Paulus juga, akar segala kejahatan bukanlah uang, tetapi yang menjadi akar segala kejahatan adalah sikap cinta uang, manang mardebatahon arta. Dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 18 di sana dikatakan bahwa kekayaan itu adalah karunia Tuhan yang diberi Tuhan kesempatan kepada manusia untuk menikmatinya. Ada tokoh-tokoh perjanjian lama yang dianugerahi Tuhan kekayaan yang luar biasa seperti Abraham, Ishak, Yakub, juga ada Raja Daud, Raja Salomo, Ayub, dan lain-lainnya. Dan semuanya itu dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Dalam khotbah ini, kita mau melihat ketika Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanannya dari Galilea menuju Yerusalem, ada seorang yang mau memanfaatkan Yesus untuk kepentingan dirinya, agar Yesus membela dirinya atas perlakuan saudara-saudaranya mengenai pembagian harta warisan. Ternyata Bapak Ibu sejak dulu juga sampai sekarang sering menjadi masalah pembagian warisan. Sering keluarga atau abang adik terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, bahkan sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta warisan. Yesus menolak permintaan itu dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat aku sebagai hakim atas kamu untuk memutuskan pembagian warisan?" Mungkin Bapak Ibu sudah ada perselisihan, sudah ada pertengkaran di antara mereka, dan Yesus juga melihat bahwa dia sudah lebih mementingkan warisan daripada saudara-saudaranya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat dalam khotbah ini, Yesus mau mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk memenuhi keinginan manusia atau ketamakan manusia, tetapi Yesus datang adalah untuk memberi kebutuhan manusia. Yesus juga mau mengingatkan setiap insan bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah cukup untuk menyediakan kebutuhan manusia, bukan untuk ketamakan. Seperti yang disuarakan khotbah kita minggu yang lalu, karena ketamakan jugalah yang membuat ekosistem di dunia ini menjadi sangat rusak sampai sekarang. Dengan ketamakan itu ada kehausan untuk memiliki lebih. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Bapak Ibu, pada umumnya semua orang pasti ingin menjadi orang kaya. Tapi sayang, banyak orang menghalalkan segala cara atau menempuh jalan yang salah untuk mencari kekayaan. Banyak orang salah guna juga atas kekayaannya. Dalam hal ini sering tidak kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat singgah, dan apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Tuhan. Palumea sajodo sudena sa arta nanilehon ni debata di tonga-tonga ni nguluta, termasuk napas kehidupan kita yang sewaktu-waktu bisa saja Tuhan mengambilnya dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di
Disitulah letak kebodohan orang kaya yang disampaikan Yesus dalam perumpamaannya dalam khotbah ini. Kenapa orang kaya ini dikatakan Yesus bodoh? Bapak Ibu, secara intelektual, si kaya ini pintar menghitung bagi-bagi keuntungan secara matematika. Tetapi Yesus menilainya bodoh. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu, karena dia sudah membuat harta menjadi tujuan hidupnya. Tuhan tidak menjadi yang utama lagi dalam hidupnya. Harta sudah menjadi segalanya dalam hidupnya. Seluruh waktu, tenaga, pikiran dicurahkannya hanya untuk hartanya. Bahkan membuat rencana juga, dia sudah mengandalkan pikirannya sendiri. Yang kedua, orang kaya ini justru memperbesar lumbung sebagai tempat hartanya. Seharusnya dia memperbanyak menolong orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26, di sana bisa kita baca nanti dikatakan, ada seorang pemuda yang sangat kaya datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apalagi yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Semua hukum Taurat sudah kulakukan, apalagi yang kurang?" Lalu Yesus berkata, "Juallah semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian ikutlah aku," kata Yesus. Orang kaya itu merasa keberatan dan merasa sedih melakukan itu. Dia tidak mau jatuh miskin. Dan pada saat itulah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, betapa sulitnya orang yang tamak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketamakannya membuat dia serakah, kikir, dan mementingkan diri sendiri. Tidak pedulilah dengan penderitaan orang lain. Dia hanya peduli mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi pada akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Tuaha mataruli artana di portibion, molo agoa dohita di artana saling lilingna. Jadi sikap ketamakan itu bukan hanya dimiliki oleh orang kaya, Bapak Ibu, tetapi ketamakan juga ada bagi beberapa orang miskin dan orang sederhana, yaitu ketika kita tidak mau saling berbagi dan hidup egois. Jadi kebodohannya adalah harta membuat dia menjadi terpisah dari Tuhannya dan sesamanya, juga terpisah dari saudara-saudaranya. Yang berikut Bapak Ibu, siapakah yang kaya di hadapan Tuhan? Satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup pengikut-pengikutnya mulus-mulus saja tanpa penderitaan. Sebaliknya setiap orang yang mau mengikut Yesus harus rela memikul salibnya. Pengikut Yesus harus mampu berbagi, mengasihi dan menolong orang yang membutuhkan di atas segala kondisi yang ada. Bapak Ibu, kalau berbagi di saat hidup berkelimpahan, itu masih biasa kan? Tuhan mau supaya orang percaya itu menjadi orang yang luar biasa, yaitu mau berbagi di saat kekurangan. Dalam kitab 1 Raja 17 ayat 7 sampai 16, ada seorang perempuan janda di Sarfat. Dalam keadaan kritis pun tidak ada lagi makanannya dan anaknya untuk esok hari. Tetapi dia masih mau berbagi makanan kepada Elia Nabi Tuhan. Dia berani mengambil resiko dengan harapan bahwa Allah Israel akan mencukupkan makanan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tepung dan minyak tidak pernah habis, selalu tersedia hari demi hari. Orang yang mau memberi dan berbagi, kebutuhannya selalu dicukupkan Tuhan. Jadi kita tidak harus menunggu
kaya dulu Bapak Ibu, baru mau berbagi, atau hidup berlebih dulu, baru mau menolong orang lain. Manang jolo lobi madiau, jolo dang marlaku bediau, baru hubagi tudong aku. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di situasi COVID-19 ini? Di situasi krisis ekonomi ini, ketika kita masih bisa makan di rumah kita, adakah kita merasakan bahwa banyak orang, saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mendapatkan makanan? Masih mampukah pengikut Yesus bersikap tamak dalam krisis ekonomi sekarang? Masih adakah orang yang mengambil yang tidak bagiannya? Yang kedua, Bapak Ibu, kaya di hadapan Tuhan adalah apabila kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Harta, kedudukan, jabatan, kesuksesan tidaklah bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup kita, karena semuanya itu adalah bersifat sementara dan fana. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, Bapak Ibu, hiduplah bersyukur dan bersukacita atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dunia ciptaan Tuhan akan indah dan damai kalau ada yang saling berbagi. Gereja dan jemaat Tuhan akan terasa indah dan berbahagia jika hidup saling berbagi. Dengan demikian, hidup yang bermakna bagi pengikut Yesus adalah seberapa berguna diri kita bagi orang lain. Mari kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kita mau berbagi dengan orang yang berkekurangan? Sudahkah kita merasakan penderitaan sesama kita? Mari kita mengetuk pintu hati kita untuk boleh saling mengasihi dan saling berbagi. Amin. Firman-Mu berkatilah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami lewat ibadah kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk semakin mengenal kasih dan berkat-Mu yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami sehingga kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki adalah titipan dari-Mu, termasuk napas kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami yang singkat ini dan semua pemberian-Mu kepada kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Mampukanlah kami menjadi berkat dan mau saling berbagi dan peduli dengan penderitaan sesama kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi
uju di Nalilua.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami pada minggu, pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan berkat-Mu kepada kami untuk datang memberikan kebaktian syukuran kami. Semuanya itu adalah karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah datang kepadamu memohon pengampunan, memohon belas kasihan kepada kami. Kami akan banyak meminta kepadamu Tuhan, supaya seluruh jemaat kami yang ada di gereja HKI Immanuel ini Tuhan, berkati, berikan rezeki Tuhan, jauhkan segala mara dan bahaya. Terlebih-lebih Tuhan pada situasi sekarang ini Tuhan, pengaruh wabah virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengendalikannya. Tuhan Yesus, kami mendoakan seluruh para medis yang telah mengorbankan waktunya, pikirannya dan tenaganya Tuhan, untuk melawan segala macam penyakit, terutama virus corona. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan, memberikan kekuatan dan berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikannya. Tuhan Yesus, banyak lagi yang akan kami minta kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupinya. Tuhan Yesus yang hidup, yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami. Kami yakin percaya Kamu akan menghapuskan dosa kami yang paling banyak, supaya kami bersih di hadapan. Dengarkanlah doa kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 255 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga,
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.